Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan dengan NIM SSI 2022031181. Ya, di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Analisa dan Perancangan Aplikasi Mobile Sistem Informasi Pemesanan Makanan. Ya, untuk jurnal ini bervolume 50 dan nomor 1. Kemudian diterbitkan pada bulan Januari tahun 2020. Dan untuk penulisnya yaitu ada yang pertama ada Jusin, kedua ada Ivan Tanaka, yang ketiga ada Wilvin Armando. Ya langsung saja untuk latar belakang era digital, kebutuhan akan sistem informasi yang efisien semakin meningkat, terutama dalam industri kuliner. Banyak restoran dan usaha makanan menghadapi tantangan dalam manajemen pemesanan, termasuk antrian yang panjang, kesalahan pencatatan, dan keterbatasan layanan. Kemudian aplikasi mobile pemesanan makanan menawarkan solusi dengan memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan, pembayaran, dan pelacakan pesanan secara real time. Dengan sistem yang terintegrasi, bisnis kuliner dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik lagi bagi pelanggan. Jadi pada intinya ini, dalam latar belakangnya yaitu dibuatnya suatu aplikasi ini untuk bisa lebih mempermudah lagi dalam pemesanan makanan, sehingga tidak terjadinya waktu yang lebih panjang lagi. Jadi lebih efektif dan lebih efisien. Ya, lanjut. Untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama ada bagaimana mengatasi antrian panjang dan kesalahan pembayaran. Dan yang kedua, bagaimana pengembangan aplikasi mobile sistem informasi pemesanan makanan dapat mengatasi permasalahan tersebut serta meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama untuk merancang aplikasi mobile untuk pemesanan makanan yang efisien. Jadi, dalam merancang aplikasi mobile ini jadi lebih efisien lagi untuk memesan sebuah makanan. Kemudian yang kedua ada meningkatkan keakuratan pencatatan pesanan. Untuk pesanannya itu lebih terakurat lagi untuk pencatatannya. Kemudian yang ketiga yaitu mempermudah akses pelanggan terhadap menu dan transaksi. Jadi bagi pelanggan bisa melihat menu tidak langsung ke tempat lokasi. Jadi pelanggan itu bisa mengakses lebih mudah lagi saat ini dan transaksinya juga bisa lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk manfaat yang pertama ada meningkatkan efisiensi pemesanan makanan dengan sistem digital. Jadi pelanggan itu bisa memesan makanannya secara digital. Jadi kita tuh tidak harus langsung datang ke lokasi atau restorannya. Kemudian mengurangi kesalahan pencatatan pesanan. Ya, jadi intinya tuh dalam pencatatan pesanannya itu tidak terdapat banyak kesalahannya juga. Kemudian mempermudah pelanggan dalam mengakses menu dan transaksi. Ya, pelanggan itu lebih praktis lah ya dalam mengakses makanan dan transaksinya juga lebih gampang. Secara online kan kita bisa. Kemudian mendukung perkembangan bisnis kuliner berbasis teknologi. Ya, pada intinya tuh bisnis kulinernya itu bisa mendukung secara teknologi, tidak hanya di luar-luar saja.
Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalahnya yaitu yang pertama ada aplikasi hanya fokus pada pemesanan makanan tanpa fitur reservasi meja. Jadi untuk aplikasi ini mempunyai ada salah satu masalah hanya bisa berfokus pada pemesanan makanan. Jadi pelanggan itu belum bisa mereservasi meja atau membooking meja. Kemudian ada sistem dirancang untuk bisnis kuliner kecil dan menengah, bukan restoran besar. Untuk aplikasi ini hanya dirancang bagi bisnis kuliner kecil dan menengah, belum sampai ke restoran-restoran yang lebih besar lagi. Kemudian ada tidak mencakup integrasi dengan layanan pembayaran digital pihak ketiga. Kemudian hanya berbasis Android, belum tersedia untuk iOS. Jadi aplikasi ini hanya tersedia untuk Android saja, belum sampai ke iOS. Kemudian untuk metode penelitiannya, metode penelitiannya yaitu menggunakan model waterfall dalam perancangan aplikasi. Kemudian untuk pengumpulan datanya, yaitu observasi dan studi literatur terkait sistem pemesanan makanan. Perancangan sistemnya yaitu untuk meliputi desain antarmuka dan arsitektur aplikasi mobile. Kemudian pengujiannya yaitu menguji coba fungsionalitas aplikasi untuk memastikan keakuratan dan efisiensi. Untuk subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yaitu pengembangan aplikasi mobile untuk pemesanan makanan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pesanan. Jadi aplikasi ini biar lebih praktis lagi, lebih efisien lagi karena kita tuh bisa memesan makanannya secara online atau secara jarak jauh. Jadi kita tuh tidak langsung datang ke lokasinya itu atau ke restorannya tersebut. Kemudian untuk objek penilaiannya, proses pemesanan makanan pada bisnis kuliner kecil dan menengah yang masih menggunakan sistem manual. Hasil penelitian atau kesimpulan. Untuk hasil penelitian atau kesimpulannya yaitu yang pertama ada aplikasi mobile pemesanan makanan berhasil dikembangkan dengan sistem yang lebih efisien dan akurat. Ya, aplikasi ini ternyata sudah berhasil dikembangkan ya dengan sistem yang lebih baik lagi, akurat dan efisien. Kemudian yang kedua ada penggunaan aplikasi dapat mengurangi kesalahan pencatatan, pesanan, dan mempercepat proses transaksi. Ya, aplikasi ini sangat bermanfaat ya untuk mengurangi sebuah kesalahan dalam pencatatan pesanan dan lain sebagainya. Dan untuk transaksinya juga bisa lebih cepat untuk diproses. Kemudian yang ketiga ada solusi digital. Ini meningkatkan pengalaman pelanggan serta mendukung digitalisasi bisnis kuliner kecil dan menengah. Ya, solusi ini sangat baik ya untuk apa itu namanya? Pembisnis kuliner kecil dan menengah sangat membantu ya kan di adanya sebuah aplikasi pemesanan makanan ini secara online. Untuk kelebihan penelitiannya yaitu yang pertama efisiensi, mempermudah dan mempercepat proses pemesanan makanan. Jadi sangat mempermudah kita ya sebagai pelanggan untuk bisa lebih cepat dalam pemesanan makanan. Akurasi, untuk akurasinya itu mengurangi kesalahan pencatatan pesanan. Sangat-sangat lebih efisien ya dalam mengurangi sebuah kesalahan pencatatannya. Kemudian kemudahan akses. Pelanggan dapat memesan kapan saja melalui aplikasi mobile. Ya, jadi kayak kita ini ya sebagai pelanggan untuk memesan sebuah makanan itu bisa memesan kapan saja dan di mana saja dan waktunya kapan saja karena kita tuh sangat dipermudah adanya aplikasi mobile ini. Kemudian dukungan digitalisasi.
yaitu untuk membantu bisnis kuliner kecil dan menengah beradaptasi dengan teknologi. Ya, bagi para pembisnis ya, pembisnis kuliner kecil ini dan menengah sangat sangat baik dan karena bisa beradaptasi dengan teknologi karena semakin majunya era ya, semakin maju teknologi, jadi sangat terbantu sekali dengan adanya aplikasi mobile ini. Adapun kekurangan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada terbatas pada Android. Aplikasi ini belum mendukung platform iOS. Jadi aplikasi ini hanya masih untuk Android saja, belum sampai untuk platform iOS-nya. Kemudian kedua ada tidak terintegrasi dengan pembayaran digital. Sistem belum memiliki fitur transaksi otomatis. Jadi ya, pembayaran ini hanya secara digital, belum memiliki fitur transaksi itu belum terotomatis. Kemudian ada keterbatasan fitur, hanya berfokus pada pesanan makanan tanpa reservasi meja. Jadi ini masih ada kekurangannya, yaitu dalam reservasi meja karena masih berfokus pada pemesanan makanan saja. Kemudian ada skalabilitas, yaitu dirancang kuliner kecil dan menengah, belum diuji untuk restoran besar. Ya, dalam pembuatan aplikasi ini lebih baik lagi lah, masih untuk dalam pembuatannya, dalam dirancangnya ini masih untuk bisnis kuliner kecil dan menengah saja, karena belum diuji untuk restoran yang lebih besar lagi. Kemudian itu ada diskusi atau rekomendasi. Yang pertama, pengembangan lanjutan, menambah fitur reservasi meja dan integrasi pembayaran digital. Jadi dalam pengembangan aplikasi ini lebih untuk kedepannya itu agar bisa menambahkan sebuah fitur reservasi meja karena kita bisa memilih atau membooking meja ya secara digital atau secara online. Kemudian skalabilitas sistem mengoptimalkan aplikasi agar dapat digunakan oleh restoran besar. Ya, jadi untuk kedepannya kan bisa lebih bagus lagi agar aplikasi ini bisa dapat digunakan oleh restoran-restoran yang lebih besar lagi. Kemudian ada ekspansi platform, mengembangkan aplikasi agar tersedia untuk iOS. Jadi kedepannya lagi ya, karena aplikasi ini masih butuh proses yang lebih maju lagi, lebih bagus lagi. Jadi kedepannya pasti akan untuk mengembangkan aplikasi ini bisa tersedia untuk iOS, tidak hanya untuk Android saja. Kemudian ada urutan evaluasi dengan pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi kita tuh dalam pembuatan aplikasi ini harus melakukan evaluasi. Evaluasinya itu dengan siapa? Ya dengan pelanggan untuk bertujuan agar aplikasi ini bisa meningkatkan pengalaman pengguna yang lebih baik, bagus lagi. Ya, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf yang besar-besarnya apabila saya dalam penyampaiannya banyak kesalahan, banyak tutur kata yang tidak sopan, tidak baik. Saya sangat-sangat mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.